kotor, banyak sampah, jadi mutusin untuk jalan terus ke depan, agak depanan dikit karena lebih bersih. Nyari spot yang nyaman untuk istirahat. Ya masa istirahat di tempat yang banyak sampah, gak terlalu nyaman jadinya. Tapi sayangnya ya Gunung Butak nih, yaitu tadi bener-bener waterfall, ini sampah segala macam. Ada nih. Wes. Dan sampahnya banyak pol-polan. Wes. Gila nih. Membuang sampah sembarangan itu bukan hanya dilarang di gunung, tapi juga di tempat-tempat lain kayak misalnya di sungai, di danau, di laut, di pantai, di objek-objek alam lainnya. Dan sebenarnya nggak cuma objek alam sih, dimanapun, di lingkungan manapun, di perkotaan, di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, di lingkungan sekitar lah, sebaiknya jangan buang sampah sembarangan. Nah, kebiasaan ninggalin sampah kayak gitulah yang akhirnya dibawa sampai ke alam, salah satunya ke gunung. Udah dibersihin sama orang-orang yang peduli lingkungan, peduli kebersihan gunung, tapi orang-orang yang nggak bertanggung jawab nyampah lagi, ngotorin lagi, itu kan. Lokasinya yang masuk ke dalam hutan lindung Pegunungan Putri Tidur, Gunung Butak juga merupakan gunung tertinggi di rangkaian pegunungan tersebut. Di balik ketenarannya akan cerita-cerita mitos yang lama menyebar dari mulut ke mulut, ternyata terdapat pemandangan alam yang begitu indah. Siapa sangka, banyak yang menyebut gunung ini sebagai miniatur dari pegunungan Hyang Argopuro. Halo, saya Rio, hobinya berpetualang dan jalan-jalan. Vlog kali ini adalah cerita pendakian saya bersama 2 orang rekan menuju ke puncak Gunung Butak. Disclaimer dulu, pendakian ke Gunung Butak via Panderman ini saya bagi menjadi 2 part, dan ini adalah part yang pertama. Cerita kali ini selain menampilkan kegiatan pendakian saya, juga menampilkan kondisi trek atau medan pendakiannya, serta beberapa informasi sekaligus pesan yang sekiranya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita bersama, khususnya yang minat dalam dunia pendakian dan penjelajahan alam. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa ceritanya, silakan tonton sampai habis ya. Dan inilah cerita saya dan 2 orang rekan saat mendaki ke puncak Gunung Butak via Panderman. Ya oke cuy, sekarang udah jam 21.53, anggaplah udah jam 10 malam genap. Sekarang udah sampai di base camp pendakian Gunung Panderman Butak di Kota Batu. Tadi barusan aja sampai sekitar jam 21.40-an kalau nggak salah. Sempat kehambat karena selang beberapa meter dari base campnya mobilnya itu susah nanjak karena licin dan jalan paving licin, ground jalan. Tapi ini untung udah sampai. Dan ini mau istirahat dulu langsung, tidur istirahat rebahan karena nanti jam 2 pagi itu langsung gas, karena rencana di Gunung Butak ini bukan nginep, bukan ngecamp, tapi tektok. Jadi perkiraan sampai di savananya itu pagi mungkin jam 7 atau jam 8 pagi, dan nanti jam 9 itu turun lagi. Tapi lihat lagi nanti estimasi waktunya di sana sampai jam berapa dan turun jam berapa. Tapi intinya nggak camping, tapi langsung tektok. Jadi base jam 2 naik langsung turun. Nah itu banyak orang baru turun juga. Ya pokoknya teman-teman lihat besok aja, akan banyak klip-klip vlog pendakian yang lebih seru, karena Gunung Butak ini view-nya cukup bagus dan dianggap sebagai miniatur dari Gunung Argopuro karena banyak banget sabananya. Dan Gunung Butak ini base camp-nya juga sama kayak base camp pendakian Gunung Panderman. Jadi cuman pas base camp-nya sama, cuman nanti nyabang doang. Yang satu yang ke Panderman itu di base camp itu arahnya beda sama Gunung Butak. Jadi ibaratnya ada cabang situ, yang Panderman kemana, yang Butak kemana. Besok lihat aja lah, skuy. Ini istirahat dulu biar besok bisa ada istirahat, ada waktu tenaga untuk langsung mendaki tektok. Ya cuy, udah jam 2 pagi. Ini langsung start naik. Jalannya udah mulai tanah, udah gak berpaving, tanah-tanah campur makadam. Nah, untuk trek menuju pos 1 ini didominasi oleh ilalang, lahan milik warga, dan pohon-pohon bambu yang cukup rimbun. Jalan yang harus dipijak didominasi oleh tanah, yang biasanya jika hujan akan cukup licin, dan jika kemarau berpotensi menjadi jalan berdebu. Selain tanah, juga beberapa kali akan melewati jalan yang berbatu. Sekedar informasi, ada beberapa jalur untuk bisa menggapai puncak Gunung Butak. Salah satunya adalah via Panderman ini.
Maksudnya Via Panderman adalah trek pendakian yang ini memiliki base camp yang sama dengan pendakian menuju Gunung Panderman. Lokasinya ada di Dukuh Toyomerto, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Kalian bisa search aja di Google Map, lokasinya terpapar jelas dan sinyal juga full. Tetapi untuk menuju base camp tersebut, wajib menggunakan kendaraan yang sehat ya, dan usahakan jangan matic, karena jalannya sangat curam. Kalau mau menggunakan kendaraan matic juga bisa, tetapi lokasi parkir kendaraan matic ada di bawah, dan dari sana kalian bisa menggunakan jasa ojek untuk sampai ke base camp tersebut. Jam 3.09 akhirnya sampai di pos 1. Ya kurang lebih 1 jam jalan lah. Ini pos 1. Di sana jelas ya. Nah ini dia. Pos 1. Pos pantau evakuasi. Ada warung-warung juga. Ada orang ngecamp. Treknya dari start sampai ke pos 1 cenderung landai. Ada nanjak dikit. Bonus banyak. Turunan lumayan banyak. Nanjaknya cenderung landai. Nggak terlalu curam. Area yang cenderung luas. Oh ada musolanya juga. Oh luas juga ya. Pos 1. Oh di pos 1 ada sumber air. Itu sumber airnya. Ada yang ngambil air. Pos 1 ke pos 2 berapa jam? 1 jam. Pos 1 ke pos 2 1 jam. Trek hampir mirip atau naik dikit? Agak nanjak dikit treknya. Oke. Untuk trek dari pos 1 ke pos 2 ini juga masih cukup landai, dengan beberapa kali melewati tanjakan yang agak curam, tapi masih banyak landainya kok. Jam 4.18 akhirnya sampai di pos 2. Touchdown. Treknya lebih nanjak dari start ke pos 1, tapi landainya bonusnya juga banyak. Ini istirahat bentar, paling 5 menit 10 menit, gas lagi ke pos 3. Karena pos 2 kotor, banyak sampah, jadi mutusin untuk jalan terus ke depan, agak depanan dikit karena lebih bersih. Cari spot yang nyaman untuk istirahat. Ya mas, istirahat di tempat yang banyak sampah, gak terlalu nyaman jadinya. Jam 4.27, anggaplah udah setengah 5. Akhirnya sampai di semacam spot camp setelah pos 2, karena di pos 2 tadi itu jorok kotor, jadi mutusin dulu di sini. Nggak terlalu lebar kayak pos 2, cuman cukup lah mungkin untuk beberapa tenda. 4 tenda bisa. Sip lah. Istirahat bentar 10-15 menit kayaknya cukup. Jam 4.35 lanjut jalan lagi. Istirahatnya cukup sebentar aja, gak usah lama-lama, cukup sekedar makan snack aja yang ringan-ringan, karena kalau istirahat lama-lama takutnya malah semakin mager dan males untuk lanjut. Jalurnya cenderung landai dari pos 2 ke pos 3 ini. Tapi katanya kalau yang dari pos 3 ke pos 4 itu savana, nanjakannya lumayan sadis, cuman lihat aja nanti sadisnya seberapa. Tapi ini masih cenderung santai sih. Oke, skui, gas terus biar segera sampai. Jam 4.53 matahari sudah mulai terbit, cahayanya udah mulai menyinari. Ini masih menuju ke pos 3. Jalannya cenderung masih landai, nanjaknya dikit-dikit doang. Tuh, dikit-dikit nanjak. Nanjaknya masih slow, masih santuy.
Inilah mungkin yang menyebabkan kenapa mendaki ke Gunung Buta itu memakan waktu yang cukup lama. Ya karena jalannya landai, tapi muter-muter panjang. Sampai di sini, saya malah justru merasa semakin ngantuk. Di kepala sudah berimajinasi segera sampai di savana, lalu segera tidur di sana. Bentar lagi pos 3, kayaknya di pos 3 tidur sebentar karena ngantuk, super ngantuk. Paling tidur cuma 10 menit cukup lah, yang penting merem sebentar karena tadi malam di base camp tidur nggak nyenyak, berisik orang-orang dan suara ojek, jadi tidur istilahnya kayak nggak jangkep gitu, nggak lengkap, nggak komplit, nggak total. Mau pulas, mau nyenyak dikit, bangun kayak gitu terus. Jadi ini benar-benar ngantuk pol. Oh, depan ada pos 3 nih. Nah, pos 3 tidur sebentar. Bulatkan tekad untuk tidur 10 menit. Oke, di depan udah kelihatan cemara-cemara. Bentar lagi pos 3. Nah, itu dia pos 3 udah kelihatan. Apakah sama-sama kotor seperti pos 2 atau lebih bersih? Wih, keren coy. Sinar mataharinya kena pohon-pohon cemara tuh. Keren ya? Sunlight. Sunset. Oke. Jam 5.25, setengah 6 sampai touchdown di pos 3. Mantap. Tidur sebentar, 10 menit cukup. Hawa dingin khas pegunungan dengan angin semilirnya ditambah kicau-kicau burung di pagi hari membuat pos 3 ini sepertinya memang menjadi tempat yang pas untuk tidur sejenak. Udah jam 6 pagi. Ini lanjut lagi guys, tadi sebenarnya rencana kayak sampai jam segini. Tidur cuma 10 menit tapi di sini 10 menit. Lebih rencana cuma 10 menit tapi lebih dari 15 menit. Karena dimana-mana on time hanyalah wacana. Karena ini lanjut lagi. Perkiraan estimasi jam setengah 8 lah sampai ke savana. Nanti jam 8 sampai puncak. Terus jam 9 rencana turun. Rencananya. Biasanya cuma wacana doang. Ini jalannya masih landai, belum ada tanjakan yang terlalu gimana-gimana. Oke, lanjut jalan lagi. Rasanya sangat-sangat berat. Sambil masih menyisakan rasa kantuk, kami bertiga bergegas mendaki lagi menuju puncak Gunung Buta.
Sampai sejauh ini treknya masih cenderung landai, tapi sedikit demi sedikit mulai ada beberapa tanjakan yang cukup curam. Ya, semoga saja setelah ini diiringi dengan trek yang semakin menanjak, dengan harapan agar rasa kantuk yang dari tadi saya alami bisa hilang total semuanya. Oke, ini nanjaknya udah nggak santuy lagi, bener-bener nanjak. Ya nggak terlalu parah amat, cuman beneran nanjak. Apakah nanti di depan tanjakannya semakin lebih parah? Kita lihat aja. Ini sampai di area yang agak kebuka dan sampahnya banyak pol-polan. Wes, gila nih. Yang tisu basah lah. Ini barusan cek ketinggian, ada di ketinggian 2200 mdpl, kurang 600 mdpl lagi. Jika tarik lurus vertikal ya, bukan 600 mdpl berjalan, bukan 600 meter jalan kaki. Karena ketinggian Gunung Buta, puncak Gunung Buta adalah 2800 mdpl. Di sini treknya nanjak terus-menerus, tanjakannya mulai banyak, tapi tetap saja ngantuknya nggak hilang-hilang. Padahal jalan sambil ngantuk sungguh tidak nyaman. Ya udah, nggak masalah. Mau gimana lagi? Nikmati saja perjalanannya. Apapun kondisinya, tetap harus melangkah maju. Nggak perlu terburu-buru, nggak perlu banyak mengeluh. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Cepat atau lambat, niscaya akan sampai di tujuan.
Udah jam 6.45. Kayaknya bukan setengah 8 lah sampai di savana. Jam 8. Tapi kok sampainya setengah 8 ya bagus. Ini lanjut terus aja. Depan ada bonus lumayan. Udah mulai kerasa capeknya. Ngos-ngosannya udah mulai kerasa. Karena dari tadi, dari start awal sampai ke pos 3 itu nggak terlalu kerasa karena banyak banget landainya. Ini dari pos 3 ke pos 4 atau savana mulai banyak tanjakannya dan udah mulai beneran nanjak. Tapi nggak apa-apa, namanya juga naik gunung, ya pasti nanjak lah. Jam 7.33. Ini jadi treknya makin nanjak. Nanti naik ke atas bukit, terus melipir ke kanan, turun, terus naik lagi, baru puncak. Dan ini kelihatan tumbuhan pakis baru pada tumbuh. Kayaknya ini sisa-sisa kebakar. Ini pohon-pohon yang kebakar kering ini. Dan ini tumbuhan-tumbuhan pakis yang baru. Kan habis kebakar kan gundul. Terus ini pakis-pakis baru mulai tumbuh, apalagi ini di musim penghujan. Keren ya, jadi kayak model kayak orang berladang ya. Ini tanaman-tanaman yang ditanam di ladang, tumbuh-tumbuh gitu rata, tingginya sama rata. Oke, lanjut. Sesuai perkiraan awal, nggak mungkin deh, kayaknya memang setengah 6 sampai atau jam 6 karena terlalu cepet banget. Ya perkiraan memang jam 8 atau jam 9 sampainya. Tapi lihat aja nanti, kalau lebih cepat lebih bagus. Mungkin yang setengah 6 itu bisa sampai kalau trail run, kalau lari atau gak banyak istirahat atau jalannya cepat. Tapi tergantung tenaga masing-masing. Karena yang namanya fisik tiap orang nggak bisa dipaksa. Jadi kalau meskipun di luar target setengah 6, saya benar-benar telat banget ya nggak apa-apa. Yang penting bisa mendaki dengan selamat. Dan estimasi waktu terburuk masih bisa dicapai, nggak terlalu over melewati estimasi terburuk. Oke, lanjut. Ini bonus melipir. Nanti lihat sampai mana melipirnya. Jadi ini nanti treknya melipir gini, kelihatan berjalan. Cuman harus hati-hati karena pinggir ini langsung jurang, lembahan. Mungkin itu kali puncaknya, mungkin. Jadi mungkin turun terus naik situ kali, kayaknya. Tapi lihat aja nanti, semoga itu benar. Tapi ini keren banget. Kabutnya udah turun. Bukan turun, kabutnya mulai menutupi pohon-pohon. Keren banget, udah lama nggak ngeliat kayak begini. Tapi sayangnya ya, Gunung Buta nih, yaitu tadi bener-bener kau waterfall. Ini sampah segala macam. Ada nih. Wes. Itu sih, menurut saya sebenarnya untuk dibiasain nggak buang sampah di gunung itu di Indonesia masih agak susah ya, karena memang jangan kan di gunung, di kota aja itu mah orang-orang Indonesia masih suka buang sampah sembarangan, masih suka nyampah nggak di tempatnya,
Jadi ibaratnya kayak gunung itu apa ya, kebiasaan buruk di kota itu tetap dibawa di gunung. Salah satunya adalah buang sampah sembarangan. Nah, dan sebenarnya membuang sampah sembarangan itu bukan hanya dilarang di gunung, tapi juga di tempat-tempat lain kayak misalnya di sungai, di danau, di laut, di pantai, di objek-objek alam lainnya. Dan sebenarnya nggak cuma objek alam sih, dimanapun, di lingkungan manapun, di perkotaan, di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, di lingkungan sekitar lah, sebaiknya jangan buang sampah sembarangan. Begitu. Tapi ya kenyataannya orang-orang masih suka buang sampah sembarangan. Yaitu tadi di lingkungannya masing-masing, buang sampah asal geletak. Contoh nyatanya kayak misalnya habis ke minimarket, itu sampahnya bukan dibuang sendiri tapi digeletakin di meja. Ya nggak gitu coy. Ya memang di minimarket itu disediain tempat duduk dan meja. Memang beli di minimarket mengeluarkan uang. Memang kalian ini sebagai pelanggan yang udah mengeluarkan uang dan beri keuntungan ke minimarket, tapi bukan berarti semaunya sendiri buang sampah atau ninggalin sampah di situ lalu petugasnya yang bersihin. Ya nggak gitu, karena sampah itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Nah, kebiasaan ninggalin sampah kayak gitulah yang akhirnya dibawa sampai ke alam, salah satunya ke gunung. Dimulai dari diri sendiri dulu aja lah. Jadi kok bawa makanan, bawa kemasan, bawa barang-barang di gunung, ketika mendaki, yaitu kalau udah selesai dipakai, sampahnya simpen dulu aja lah di dalam karier, atau bisa siapkan kantong sampah, nanti dibawa turun gitu. Atau enggak, ya tingkatan yang lebih baik adalah mungkin kalau udah selain buang sampahnya sendiri, juga ada sampah sekitar milik orang lain, itu dibuangin. Enggak harus semua, tapi kalau diambil juga bagus. Ya karena itu, kalau melihat konteksnya di Indonesia itu udah bagus sih. Jadi bertanggung jawab atas sampah diri sendiri dan ikut bersihin sampah-sampah di sekitar milik orang lain yang nggak tahu punyanya siapa, meskipun nggak semua. Karena memang mau diteriak-teriakin jangan buang sampah di gunung, jangan buang sampah di gunung, bukan tempat sampah, kayaknya mau sampai ratusan tahun ya tetap susah. Usahanya ya udah tetap harus dilaksanakan untuk aksi-aksi bersih gunung. Cuman ya itu, kadang orang-orangnya aja yang orang-orang lain yang nggak ikut aksi tersebut itu yang nggak support kan. Sebenarnya udah dibersihin sama orang-orang yang peduli lingkungan, peduli kebersihan gunung, tapi orang-orang yang nggak bertanggung jawab nyampah lagi, ngotorin lagi, itu kan. Sekian dulu cerita saya kali ini. Cerita pendakian saya menuju puncak Gunung Butak masih belum berakhir. Silakan tunggu dan saksikan part selanjutnya ya, karena ada pemandangan savana Gunung Butak yang sangat luar biasa indah dan puncaknya yang menakjubkan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jika kalian berkenan, silakan klik tombol like, subscribe, dan jangan segan untuk komentar ya. Segala argumen yang saya ucapkan bukan untuk membuat tersinggung, tapi sebagai bahan pembelajaran untuk kita bersama. Saya sadar jika saya juga masih banyak kekurangan. Saya sadar jika cerita vlog saya masih jauh dari kata sempurna. Saya juga sangat terbuka dengan kritik yang membangun. Jadi silakan kritik jika ada yang salah, atau kalian juga bisa kasih saran, apapun itu. Akhir kata, sampai jumpa di berbagai petualangan selanjutnya.